Namanya Soleh Darmawan, berusia 24 tahun, anak sulung, tumpuan keluarga, dan kakak bagi 6 adiknya. Bagi Diana, Soleh bukan hanya anak, dia adalah harapan keluarga untuk keluar dari himpitan kemiskinan. Soleh tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya Saifullah hanya buruh bangunan dengan pendapatan tak menentu. Adik-adiknya masih sekolah, bahkan salah satu adiknya harus berhenti karena tidak ada biaya. Sejak kecil, Soleh hanya mempunyai satu mimpi, yaitu membantu keluarganya hidup menjadi lebih baik. Ia tidak pernah mengeluh, ia bekerja keras, belajar di jurusan tata boga, dan akhirnya bekerja sebagai koki pembuat roti di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Pekerjaan yang ia banggakan ialah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Namun bagi Soleh, gajinya masih belum cukup untuk mewujudkan mimpi terbesar, yaitu mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Satu hari, seorang tetangga yang akrab dengannya, yaitu bernama Sally, datang membawa kabar. Soleh, ada kerjaan di luar negeri. Gajinya 3 kali lipat dibanding di sini, ucap Sally. Soleh tak berpikir panjang. Thailand merupakan negara yang asing baginya. Tapi bayangan gaji yang lebih besar dan peluang memperbaiki hidup keluarganya membuat mimpi itu menjadi nyata. Ia berkata pada ibunya, "Mak, nanti Soleh kirim uang buat lebaran ya," ucap Soleh. Ucapan itu membuat Diana tersenyum. Ia tak tahu itu adalah janji terakhir yang akan ia dengar dari anak sulungnya. Soleh berangkat, ia berpamitan dengan mata berbinar, membawa banyak impian dan rasa bangga karena akhirnya bisa bekerja di luar negeri. Semenjak itu, komunikasi mereka terbatas. Soleh hanya mengatakan bahwa ia bekerja di Thailand. Ia tampak baik-baik saja, tidak pernah mengeluh. Diana percaya anaknya sedang berjuang keras demi keluarga. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Beberapa minggu sebelum tragedi terjadi, Soleh sempat melakukan panggilan video dengan ibunya. Di layar ponsel, Diana melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Soleh tampak sangat lemah. Tubuhnya lunglai, matanya sayu, dan ia hanya bersandar di tembok tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Ada sesuatu yang salah, tapi Diana tidak tahu apa. Ia mencoba bertanya, "Soleh, kamu sakit? Kerjaan kamu gimana?" Tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong yang diberikan oleh Soleh. Diana hanya bisa menangis setelah telepon itu berakhir. Tanggal 3 Maret 2025, kabar itu datang. Soleh dinyatakan meninggal dunia. Diana merasa seluruh dunianya runtuh. Yang lebih mengejutkan, kabar itu tidak datang dari Thailand, tapi dari Kamboja. Seorang teman kuliah Soleh melihat postingan Instagram Soleh yang menampilkan foto-foto dari Kamboja. Dari situlah kebohongan terbongkar. Soleh selama ini bukan bekerja di Thailand dan bukan bekerja di hotel. Ketika jenazah dipulangkan pada 15 Maret, pihak perusahaan di Kamboja memberikan penjelasan jika Soleh bekerja sebagai operator judi online. Diana terkejut bukan main. Anaknya tidak pernah menyentuh dunia perjudian, bahkan benci dengan aktivitas itu. Lalu, bagaimana bisa dia terjebak bekerja di sana? Pihak rumah sakit Kamboja menyebutkan, sebelum meninggal, Soleh mengalami pendarahan pada pencernaan. Tapi, ada hal lain yang membuat Diana semakin hancur. Seorang rekan sekamar Soleh bertanya, apakah Soleh punya riwayat penyakit jiwa? Pertanyaan itu menusuk hati Diana. Apa maksudnya? Anak saya bukan orang gila. Namun, tidak ada penjelasan lanjut. Semua serba gelap. Lebaran tahun itu datang. Di meja makan, ada piring kosong tempat Soleh biasanya duduk. Tidak ada tawa, tidak ada cerita, tidak ada Soleh. Yang ada hanya kesedihan mendalam. Diana memandangi foto anak sulungnya sambil memegang amplop kosong, amplop yang dulu ia harap akan berisi uang kiriman Soleh untuk lebaran. "Mak, nanti Soleh kirim uang buat lebaran ya." Ucapan itu terus terngiang di kepalanya, sebuah janji yang tak pernah sempat dipenuhi.
Setelah menelusuri lebih jauh, Paman Soleh Syarudin mencurigai bahwa Soleh menjadi korban tindakan pidana perdagangan orang. Modusnya begitu rapi, memberi janji palsu, gaji besar, pekerjaan hotel di Thailand. Padahal kenyataannya Soleh dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja di perusahaan judi online. Soleh bukan satu-satunya, bahkan setelah kematiannya, 2 pemuda lain di kampungnya ikut berangkat ke Kamboja tergiur janji serupa. Siklus ini terus berulang dan Soleh hanyalah satu dari banyak korban. Kisah Soleh bukan sekedar cerita duka seorang ibu kehilangan anak. Ini adalah potret nyata ribuan anak muda Indonesia yang tergiur oleh janji palsu, pekerjaan luar negeri, gaji besar, hidup nyaman, masa depan cerah, padahal yang menanti mereka adalah penipuan, eksploitasi, bahkan kematian. Soleh berangkat dengan mimpi dan pulang sebagai jenazah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kesempatan kerja di luar negeri yang terdengar menggiurkan, ada ancaman besar yang mengintai seperti TPPO, perdagangan manusia, dan eksploitasi. Semoga tidak ada lagi lebaran kelabu seperti yang dialami Diana. Semoga tidak ada lagi Soleh yang menjadi korban. Dan semoga suatu hari nanti mimpi anak-anak muda Indonesia tidak lagi dibayar dengan nyawa. Untuk mencegah korban baru, ada beberapa ciri lowongan kerja luar negeri yang patut dicurigai. Yang pertama, gaji tidak masuk akal dan proses cepat tanpa seleksi. 2. Tidak ada perjanjian kerja resmi atau kontrak dari perusahaan. 3. Tidak melalui BP2MI atau jalur penempatan legal. 4. Diminta membayar biaya besar tanpa rincian jelas. 5. Koordinator meminta paspor sebelum keberangkatan. Memahami ciri-ciri ini membantu calon pekerja mengambil keputusan yang lebih aman. Edukasi seperti ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik, memperluas pemahaman tentang cara kerja sindikat trafficking, dan membangun kewaspadaan masyarakat. Informasi yang benar membantu calon pekerja migran memilih jalur legal, mengurangi risiko eksploitasi, dan melindungi keselamatan mereka. Penipuan kerja adalah salah satu jalur utama terjadinya perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia. Dengan memahami modus, dampak, dan cara pencegahannya, kita dapat melindungi diri serta orang-orang di sekitar kita. Jika menemukan kasus serupa, laporkan. Jadilah bagian dari masyarakat yang peduli kritis dan berani mencegah eksploitasi. Perlindungan dimulai dari informasi yang benar. Upaya pencegahan penipuan kerja ini selaras dengan nilai Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlindungan hak dan martabat setiap orang. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dari penyebaran informasi yang merata agar semua warga mendapatkan akses pengetahuan untuk melindungi diri.